Halo guys, gue Coki dan selamat datang kembali di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini gue bakalan review secara singkat dan secara santai lagi satu soundcard eksternal dengan tipe X9. Gue nggak tahu ini brandnya apa, tapi yang jelas gue beli di official marketplace-nya Bonkyo yang ada di Shopee. Harganya antara 550 sampai 600 ribuan. Kalau kalian pengen, nanti gue bakal tag produknya di video ini. Tapi sebelum kalian beli, tonton dulu video ini sampai tuntas dan apakah soundcard ini recommended atau tidak untuk dibeli. Yuk langsung aja. Boxnya, kalian bisa lihat di sini boxnya. Ini nuansanya sama seperti box dari brand Bonkyo. Ada oranye, ada putih, dan di tengahnya ada gambar dari soundcard itu sendiri. Kalau gue lihat-lihat, ini soundcard mirip dengan soundcard eksternal Coreplay KF01 ya. Dan yang ngebuat gue agak aneh itu ada tulisan 32 bit. Gue nggak tahu ini gimmick atau bukan, karena pas gue baca di user manualnya pun tidak ada tulisan sampling bitnya 32 bit. Jadi kita jujur-jujuran aja ya, jangan bilang ini 16 jadi 32 gitu kan, karena bakalan sangat berbeda antara 16 bit dengan 32 bit. Yuk kita langsung buka aja boxnya. Unit apa aja yang bakalan kita dapat. Apakah sama seperti Coreplay KF01 untuk item-item yang didapatnya? Di sini ada user manual yang bisa kalian baca kalau untuk setting-setting ke PC, ke laptop ataupun ke smartphone. Kemudian ada lagi soundcardnya. Kita santai-santai aja kali ya nge-reviewnya. Dan ini kabel-kabelnya. Boxnya kita kepinggirkan terlebih dahulu, oke? Kita buka soundcardnya, dan apakah kabel-kabelnya sama seperti yang dimiliki oleh Coreplay KF01 atau tidak? Oke, untuk kabel-kabelnya sendiri cuman ada 3 ya. Kalau Coreplay itu kabelnya banyak menurut gua. Dia bahkan ada 5. Bahkan dia punya kabel, jadi dikasih kabel Type-C to lighting. Tapi untuk yang ini cuma dikasih untuk charge. Ini untuk charge. Ini Type-C to Type-C dan jack 35 to 35. Oke, kita kepinggirkan terlebih dahulu untuk kabel-kabelnya. Langsung aja kita ke soundcardnya. Bisa kalian lihat di sini soundcardnya. Ini mirip banget dengan soundcard eksternal Coreplay KF01. Bobotnya tuh cukup lumayan berat, mungkin sekitar 500 sampai 600 kilo. Kemudian materialnya dari bahan full metal, baik dari bagian atas, dari bawah, pinggir kanan itu dari full metal, dan ada 4 titik poinnya yang terbuat dari karet. Jadi kalau kita gunakan ini tidak akan bergeser. Oke. Kemudian untuk knob control up and down ini ada sekitar 5 dari bahan full plastik, juga ada knob control putar yang cukup lumayan bagus lah karena bagian atasnya tuh ada krom-kromnya kayak gitu. Dan untuk tombol-tombol efek reaksi dan efek efek spesialnya itu terbuat dari bahan rubber yang cukup halus ya. Untuk parameternya sendiri, soundcard ini tuh punya sampling rate-nya sekitar 44,1 kHz dengan sampling bitnya katanya 32, tapi gue nggak percaya ya 32 bit. Kemudian untuk ukuran baterainya sebesar 3000 mAh dengan konsumsi baterainya atau konsumsi electricity-nya itu sekitar 440 atau 450 mAh, which is soundcard ini bisa dipakai selama 6-7 jam ya, non-stop tanpa harus dicas. Oke, dan itu parameter serta build quality-nya. Kita coba untuk nyalainnya. Sepertinya lampunya harus dipadamkan ya biar agak bagus gitu. Oke, sudah padam. Ini mah Coreplay abis ini mah. Ya, satu yang gua ingat Coreplay itu di displaynya. Nih lihat displaynya sama banget. Kemudian bagian belakangnya sama banget sama Coreplay KF01. Nanti gue bakal coba untuk membandingkan soundcard X9 ini dengan Coreplay KF01 di video selanjutnya. Oke. Kita bahas bagian atasnya dulu. Di sini knob control up and down ada yang monitor, ada mic low atau bass, ada mic mid, untuk mic high atau treble di sini, dan ini adalah
total keseluruhan mic ya. Kemudian ada lagi di sini reverb. Ya, di sini ada reverb, kemudian ada lagi dodge speed, noise reduction, accompany instrument, dan musik instrumen. Untuk dodge speednya ada 16 level. Kemudian untuk noise reductionnya ada 16 level juga. Ini accompany instrument, musik kayak gitu, dan ini musical instrument yang biasanya dipakai untuk alat musik kayak gitu yang diinput ke bagian 6,5 mm. Ini Bluetooth, kemudian ini adalah special effect, ada Dodge internal recording, voice changer, dan ini adalah efek reaksi. Kalau kalian pengen bikin custom, disediakan 3 custom untuk efek reaksi. Biasanya sekitar mungkin 3 sampai 5 detikan lah untuk efek reaksi. Bagian bawah ada power switch on off, dan ini adalah untuk Phantom Power 48 volt, 2 colokan earphone jack 3,5 to 3,5. Kemudian di bagian belakangnya ada inputan untuk XLR 48 volt Canon. Ada lagi jack 6,5 untuk musik instrumen, biasanya kayak gitar, bass kayak gitu bisa diinput di sini. Kalau pakai efek lebih enak lagi ya. Mic ini jack 351, ada headset, accompany instrumen, Lab 1, Lab 2, VC Live, OTG, dan power. Nah, kalau pengen terhubung ke PC itu diinput ke sini. Ke smartphone juga sebenarnya bisa ya pakai Type C yang tadi ada dikasih itu ya. Tapi kalau misalkan ininya diinput ke PC, otomatis untuk ke smartphone-nya menggunakan Live 1 atau Live 2 pakai jack 3,5 mm dengan tambahan DAC. Kalau misalkan HP kalian udah support Type C doang. Oke, dan displaynya ini. Wih, Dodge, noise limit, Bluetooth-nya di sini, indikator baterai, dan ini adalah indikator dari semua yang ada di sini. Tuh ya. Oke. Dan itu secara singkat keseluruhan dari Soundcard External X9 ini, dan apakah Soundcard ini memiliki kualitas yang bagus atau tidak saat digunakan. Yuk langsung aja kita pakai dengan menggunakan mikrofon Samson yang gua punya dengan model XLR Phantom Power 48 volt. Yuk let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk input mikrofon Samson C01 yang gue punya ke Soundcard External X9 ini, dan direkam secara langsung dengan smartphone gue melalui kabel OTG yang ada di sini ya. Kebetulan gue nggak pakai laptop, jadi langsung diinput ke sini, dan ini volume mic-nya cuma setengah. Kita coba naikkan. Dan ini adalah volume mic-nya saat gue naikin secara full tanpa menggunakan efek apapun. Monitornya gue kecilin, kemudian mic low, mic mid, dan height-nya gue kecilin. Kita coba untuk naikin ya, sebagai contoh aja. Nanti kita setting tuningnya. Oke. Dan ini adalah mic treble, mid, dan bassnya saat dibesarkan jadi seperti ini untuk hasilnya. Untuk reverb seperti ini. Ketika kita fullkan reverbnya itu seperti ini. Dan untuk noise reduction itu ada sekitar 16 level. Ini level 0. Level 6 cukup lumayan. Dan di level 16 itu nggak ada statis ya. Noise-nya benar-benar hilang sendiri. Oke, keren banget cuy, keren banget. Kita angkat sedikit reverbnya, kita coba tuning segini aja, kemudian nggak perlu besar-besar ya untuk treble, middle, dan high-nya biar dapetin kualitas suara yang kita inginkan. Company instrumen nanti saat kita nyalain segini aja. Oke, lead singer dimatiin, gue pakai pop song, Dodge-nya dimatiin. Nanti kita coba untuk bernyanyi. Untuk noise reduction cukup setengah aja, oke. Dan kita coba untuk beberapa efek di sini. Oke, dan itu adalah efek-efek kreasinya. Gue coba nyanyi sedikit ya. Pinjam dulu 100-mu, bayarnya jangan kau tunggu. Kalau aku tidak mampu, kau ikhlaskan dulu. Aku kan kawanmu. Asyik. Kita coba untuk menyalakan lagu di accompany instrumen ini. Gue ada setting dan ini adalah kualitas suaranya. Oke, kita langsung bernyanyi. Besarkan accompany instrumennya, volume di sininya cukup segini lah. Oke.
Ayo kita coba untuk bernyanyi. Ku coba untuk melupakan dirimu saat kau pergi jauh dariku, dan tiada lagi kini ku rasakan semua belayan kasih darimu. Namun ku tak mampu ingkari hatiku, rasa ingin membelenggu untuk selalu mencintaimu. Tak sampai kapan. Sekarang kita coba untuk matikan vokalnya ya, apakah bisa atau tidak di sini. Aku menunggu, cepatlah kembali, jangan terlalu lama kau kembali. Jadi musiknya tetap nyala, vokalnya mati, dan leadnya kita nyalain lagi. Oke, dodge-nya pasti bisa kita nyalain, jadi ada 16 level dodge. Ini kalau misalkan setengah itu masih terdengar suaranya, tapi kalau misalkan kita full itu musik suaranya langsung hilang ya. Jadi seperti radio kayak gitu. Oke, langsung kita matiin aja ya. Itu lagu gua ya. Udah gue ciptain selama 4 tahun ke belakang. Enggak, 7 tahun ya. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya dari Soundcard External X9 ini, dan nanti bakalan gue dengar hasil recordingnya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Dan kalau yang gue rasa ini Soundcard eksternal mirip dengan Coreplay KF01 dengan harga yang jauh lebih murah. Memang tidak ada brandnya ya, tapi untuk kualitas ya nanti kita dengar ya. Nanti kita dengar, gue dengar recordingnya, kita ambil kesimpulan di belakang. Yuk. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan dari Soundcard External X9 ini setelah gua input mikrofon Samson C01 dan langsung dihubungkan ke smartphone gua melalui OTG Type-C to Type-C tanpa proses editing apapun. Jadi itu pure langsung dari mikrofon masuk ke Soundcard dan langsung masuk recording ke handphone. Dan gue bisa ambil kesimpulan bahwa Soundcard ini cakep, enak, jernih, lebih murah dari Coreplay KF01. Mantep pokoknya. Suaranya di live itu enak banget. Kemudian setelah gua dengar recordingnya itu saat memainkan musik accompany, jernih banget, enak banget. Bisa di setting-setting lead singernya juga biar suara vokalnya hilang. Karena beberapa soundcard yang gua pakai itu kadang untuk musik instrumennya atau accompany instrumennya saat masuk ke soundcard itu jadi jelek ya. Ataukah mungkin karena gue pakai jack 3,5 mm gitu, bukan pakai OTG, jadi kayak gitu. Tapi yang jelas soundcard ini gue rekomendasikan ya. Harganya jauh lebih murah, 150.000 atau 100.000 dibandingkan dengan Coreplay KF01. Jadi gue cukup merekomendasikan soundcard ini. Dan untuk beatnya sendiri, gue nggak tahu ini bener 32 atau 24 ya, tapi kayaknya masuk deh 32 deh. Soalnya jernih banget gitu suaranya. Ataukah karena mikrofonnya Samson C01, tapi memang jernih, enak, padat gitu ya. Oke, kalau kalian pengen nanti gue tagin produknya, ada yang paketan juga. Dan sekian review dari gue tentang Soundcard External X9 ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau tidak suka di dislike saja. Oke, see you on the next video. Bye bye.